Ya, aku buka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari Fisika Plasma akan mempresentasikan hasil proyek dari ICP atau Inductively Coupled Plasma. Untuk nama anggota dari kelompok 3 sendiri ada Yohanes Rasultantino Nenta, kemudian ada Muhammad Gaten Agaton Savero, Isabel Hana Hanafisa, dan juga Febriana Luandita. Adapun untuk pokok pembahasan dari proyek ini yang pertama adalah pendahuluan yang bersihkan tujuan dari penelitian proyek ini dan juga dasar teori yang melandaskannya. Lalu terdapat metodologi, yaitu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, dan tata laksana percobaannya. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari proyek yang telah dilakukan dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kita masuk ke pendahuluan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk mengetahui pemahaman mendalam tentang prinsip kerja dari ICP itu sendiri, lalu untuk mengetahui mekanisme pembangkitan dari ICP, dan juga untuk mengetahui akan peran medan elektromagnetik dan juga gas argon dalam pembentukan plasma dari ICP. Oke, untuk dasar teorinya, ICP itu merupakan sebuah sumber plasma yang energinya itu berasal dari arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik, yaitu medan magnet yang berubah-ubah menurut waktu. Kemudian untuk plasma ini terbentuk melalui pemanasan gas argon dengan frekuensi radio yang tinggi dan menciptakan lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga akan mengatomisasi dan juga meionisasi sampel secara efisien. Untuk ion-ion yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur-unsur dalam sampel dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Kemudian berikut ini merupakan rangkaian dari ICP yang terhubung dengan spektrometer dari optik atau rangkaian dari ICP OES yaitu Optical Emission Spectrometry. Untuk rangkaian ini sampel biasanya itu dimasukkan ke dalam sebuah instrumen sebagai aliran cairan dan di dalam instrumen ini cairannya diubah menjadi aerosol melalui proses yang disebut dengan nebulisasi. Adapun aerosol sampel itu kemudian diangkut ke plasma di mana akan dikeringkan, diuapkan dan diatomkan dan tereksitasi atau terionisasi oleh plasma. Atom-atom dan ion yang tereksitasi itu kemudian memancarkan radiasi yang karakteristiknya dikumpulkan oleh perangkat mengurutkan radiasi berdasarkan panjang gelombangnya. Radiasi tersebut dideteksi dan diubah menjadi sinyal elektronik yang akan dikonversi menjadi informasi konsentrasi untuk dianalisis kemudian. Berikut merupakan skema atau rangkaian dari TORCH ICP sendiri. Di sini terdapat penjelasan radio frekuensi induction coil, yaitu kumparan yang akan menghasilkan medan elektromagnetik kuat untuk membentuk plasma dari argon. Kemudian terdapat tangensial argon plasma spark flow, yaitu aliran gas argon yang masuk secara tangensial untuk menjaga kestabilan dan juga bentuk dari plasma itu sendiri. Kemudian ada sampel aerosol or vapor in argon, yaitu sampel dalam bentuk aerosol atau uap yang dibawa oleh aliran argon ke dalam plasma untuk dianalisis atau yang nantinya akan diionisasi tereksitasi. Kemudian ada sampel aerosol flow path, yaitu jalur aliran aerosol sampel yang bergerak ke atas menuju dari pusat torus plasma. Kemudian pada gambar tersebut terdapat huruf A, di mana menunjukkan arah aliran gas argon yang sebagai pendukung plasma. Sementara terdapat juga arah panah B. Arah panah B ini mengindikasikan arah keluarnya radiasi yang dihasilkan oleh ionisasi dari sampel di dalam plasma. Kemudian terdapat H atau panah yang berabal H, itu merupakan arah dari medan magnetik yang dihasilkan oleh coil induksi dari frekuensi radio yang digunakan. Untuk penjelasan selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, induktansi merupakan gaya gerak listrik induktansi yang dihasilkan persatuan laju perubahan arus dalam kumparan. Hukum Faraday di mana menyatakan bahwa GLL induksi dihasilkan dalam satu rangkaian sebanding dengan laju perubahan fluks magnet yang melewati rangkaian tersebut. Hukum Faraday 2 sendiri berkaitan dengan arah GLL induksi di mana ketika fluks magnet
meningkat, GLL induksi akan searah dengan perubahan fluks dan akan berlawanan dengan perubahan fluks ketika fluks magnet menurun. Next. Dalam percobaan ICP ini, induktor yang digunakan adalah induktor solenoid. Penggunaan induktor solenoid ini akan membantu mempermudah gas mengalir dan plasma yang dihasilkan dapat searah dengan aliran gas. Induktor solenoid ini akan lebih efektif dalam ICP apabila sebanding dengan toroid karena dalam induktor toroid plasmanya akan sulit dilihat karena induktornya yang berbentuk lingkaran. Medan magnet yang dihasilkan pada induktor solenoid dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada teori kinetik gas, yang di mana partikel gas bergerak secara acak memiliki tumbukan antara partikel dan dengan dinding wadah, serta memiliki energi kinetik rata-rata. Perilaku gas dalam torch ICP digunakan sebagai kecepatan dan energi kinetik rata-rata partikel gas dalam torch ICP. Dan juga karakteristik plasma ICP yang digunakan untuk menghitung suhu plasma ICP, konsentrasi partikel dalam plasma, dan konduktivitas listrik plasma. Selanjutnya, ada metodologi. Alat dan bahannya yang digunakan yaitu yang pertama generator RF, yang kedua torch, 3 tabung, 4 argon, yaitu ada aerosol, nebulizer, kawat, dan selang penghubung. Tata laksana percobaan yaitu yang pertama ada persiapan bahan, yang dimana siapkan tabung yang akan digunakan sebagai wadah, siapkan kawat yang akan berfungsi sebagai kumparan. Yang selanjutnya yaitu perhitungan dan pelilitan kawat, yang dimana dihitungnya jumlah lilitan kawat yang diperlukan berdasarkan spesifikasi tabung, parameter operasi yang diinginkan. Lilitan kawat pada tabung dengan hati-hati. Pastikan lilitan terdistribusi secara merata dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga yaitu ada penyambungan kawat, yang dimana disambungkan ujung-ujung kawat ke terminal yang sesuai pada RF generator dan pastikan sambungan kuat dan aman. Yang selanjutnya ada penyesuaian tegangan dan impedansi, yang dimana sesuaikan tegangan dan kumparan dengan tegangan RF generator dan pastikan impedansi ICP torch sesuai dengan impedansi input dari RF generator untuk efisiensi energi dan menghindari kerusakan. Selanjutnya ada pemasangan selang, di mana disambungkan 2 selang yang berisi gas argon dan aerosol ke rangkaian ICP torch. Yang terakhir yaitu ada pengujian awal, yang dimana diaktifkannya RF generator dan dipastikan plasma terbentuk dengan stabil sesuai parameter yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan yang telah kelompok kami lakukan. Percobaan pembangkitan plasma ICP yang telah dirangkai belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Percobaan ini tidak menghasilkan plasma seperti yang diharapkan. Berikut adalah analisis penyebab dari kegagalannya. Next. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan rangkaian ekuivalen, di mana pembangkit plasma ICP ini merupakan suatu proses yang kompleks di mana melibatkan interaksi antara berbagai komponen dan sistem. Dalam model rangkaian ekuivalen ini, setiap komponen seperti kumparan induktif, resistansi, dan kapasitansi parasitik dipresentasikan sebagai elemen dalam bentuk RLC, di mana kumparan induktif yang disimbolkan dengan L menjadi elemen utama yang membentuk medan elektromagnetik dalam ICP torch. Sementara resistansi dengan simbol R mewakili hilangnya daya dalam kumparan dan komponen lainnya. Di sisi lain terdapat kapasitansi parasitik, yaitu yang disimbolkan dengan C, menggambarkan kemungkinan adanya kapasitansi komponen terutama pada frekuensi yang tinggi.
Yang selanjutnya yaitu ada impedansi total, di mana dalam penggunaan rangkaian equivalent ini impedansi total yang disimbolkan dengan Z menjadi parameter psikis yang sangat mempengaruhi kinerja dan stabilitas plasma impedansi total. Ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu terdapat resistansi yang mencerminkan hilangnya daya dalam kumparan dan komponen lainnya. Serta terdapat reaktansi induktif yang disimbolkan dengan XL yang menggambarkan respon induktif kumparan terhadap frekuensi operasi RF. Di mana hubungan dari parameter tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan di bawah, yaitu impedansi total sama dengan resistansi ditambah bilangan imajiner dikali dengan reaktansi induktif. Selanjutnya terdapat reaktansi induktif di mana 2 dikali Pi dikali frekuensi operasi RF yang dikali dengan induktansi kumparan. Induktansi kumparan ini dihasilkan dari permeabilitas udara yang dikali dengan permeabilitas relatif material kaca, kemudian dikali dengan jumlah lilitan kumparan, dikali dengan luas penampangan kumparan, dan dibagi dengan panjang kumparan. Nah, setelah persamaan yang tadi, maka dapat dihubungkan dengan antara rangkaian ekuivalen dengan IC-petotnya. Yang pertama yaitu pada kumparan induktif dalam IC-petot. Di mana kumparan induktif dalam IC-petot merupakan komponen kunci yang menghasilkan medan elektromagnetik untuk membangkitkan plasma. Di mana induktansi dari kumparan ini menentukan kekuatan medan elektromagnetik yang dihasilkan, yang berperan penting dalam proses ionisasi gas untuk membentuk plasma. Yang kedua, terdapat resistansi dalam kumparan dan pengaruhnya, di mana resistansi dalam kumparan dan komponen lainnya menyebabkan hilangnya daya akibat resistansi listrik, yang mempengaruhi efisiensi transfer daya dari generator RF ke plasma dalam ICP. Ketidaksesuaian resistansi dapat mengurangi daya yang tersedia untuk mempertahankan plasma, mempengaruhi stabilitasnya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada kapasitansi parasitik, di mana kapasitansi parasitik ini dapat mempengaruhi karakterisasi impedansi pada frekuensi tinggi yang digunakan dalam ICP. Hal ini dapat mempengaruhi respon sistem terhadap sinyal RF, yang krusial untuk menjaga stabilitas dan kualitas plasma yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu terdapat impedansi total, di mana impedansi total ini merupakan gabungan dari resistansi dan reaktansi induktif, yang merupakan faktor kunci dalam menentukan respon keseluruhan sistem terhadap generator RF dalam ICP. Di mana untuk memastikan kecocokan impedansi ini dengan impedansi generator RF yang kurang lebih dari 50 ohm adalah dengan mengoptimalisasi transfer daya dan menjaga kondisi plasma yang stabil secara konsisten. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat ketidaksesuaian tegangan atau impedansi dapat menghambat pembentukan plasma yang stabil. Pengaturan aliran gas argon yang tepat juga penting untuk distribusi plasma yang konsisten dan stabil. Yang dimaksud di sini adalah ketidaksesuaian antara parameter listrik yang diterapkan dan kebutuhan sistem dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam pembangkitan plasma ICP. Seperti contohnya jika tegangan yang diberikan oleh RF generator tidak dapat mencukupi untuk mengionisasi gas argon, sehingga pembentukan plasma akan terhambat dan menghasilkan plasma yang tidak stabil atau bahkan tidak dapat terbentuk sama sekali. Selain itu, ketidakcocokan impedansi antara IC-petot dan RF generator dapat menyebabkan refleksi daya yang mengurangi efisiensi sistem. Hal ini dapat mengakibatkan sebagai yang dari daya yang diberikan generator dipantulkan kembali dan bukan digunakan untuk membangkitkan plasma, sehingga akan mengurangi efisiensi keseluruhan. Yang kedua yaitu terdapat untuk memastikan operasi efisien perlu mempertimbangkan daya yang dibutuhkan oleh IC-petot berdasarkan tegangan dan arus input dari sumber listrik secara efisien generator RF. Di mana untuk menghitung daya yang dibutuhkan dan memastikan impedansi yang sesuai, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor teknis, seperti
tegangan input dari PLN yang digunakan yaitu sekitar 230 volt dan arusnya 16 ampere, di mana akan menghasilkan daya input sebesar kurang lebih 3.680 watt, di mana dapat diasumsikan dengan efisiensi RF generator sebesar 70% dan daya yang dibutuhkan oleh ICPT sekitar 2.576 watt. Sehingga tegangan output dari RF generator dapat dihitung dengan mempertimbangkan impedansi kumparan yang biasanya sekitar kurang lebih 50 ohm. Yang ketiga yaitu terdapat kerusakan pada kumparan atau komponen lainnya dapat mengubah parameter rangkaian dan mengganggu stabilitas plasma dan mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Kemungkinan kerusakan pada komponen itu dapat terjadi seperti kerusakan pada kumparan ataupun tabung juga dapat berkontribusi terhadap kegagalan pembangkitan plasma. Kerusakan ini dapat mengubah parameter rangkaian seperti resistansi dan induktansi, sehingga dapat menghambat pembentukan plasma yang stabil. Selain itu, untuk pengaturan aliran gas argon yang tidak tepat dapat mengganggu distribusi plasma, karena aliran yang terlalu rendah tidak akan menyediakan jumlah gas yang cukup untuk diionisasi, sementara aliran terlalu tinggi dapat mempengaruhi stabilitas plasma. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan ini adalah faktor kedua yang mempengaruhi hasil pembangkitan plasma kami di mana plasmanya tidak muncul. Karena tadi berkaitan dengan teori impedansi dan tegangan, selanjutnya saya akan membahas hal teknis berkaitan dengan pembangkitan plasma ini. Yang pertama adalah desain torch yang digunakan oleh kelompok kami yang cukup berbeda dengan desain torch plasma ICP pada umumnya, yang digunakan pada umumnya, di mana desain torch yang digunakan itu oleh kelompok kami hanya menggunakan satu tabung saja atau satu torch saja. Sedangkan torch plasma ICP yang digunakan pada umumnya itu harusnya menggunakan 3 lapis tabung, di mana dalam satu torch itu akan terdapat tabung untuk plasma flow-nya atau aliran plasmanya. Yang kedua juga lapisan keduanya ada auxiliary flow, di mana ini sebenarnya untuk mengalirkan gas argon sebagai gas pemicu untuk pembangkitan plasma. Terus yang ketiga, untuk tabung paling dalam itu akan mengalirkan sampel yang berasal dari nebulizer nantinya. Jadi karena desain torch yang cukup berbeda dengan desain torch aslinya, ini mengakibatkan proses ionisasi dalam gas sampel itu menjadi kurang efektif, karena tentunya gas argon itu dia mengalir secara bersama dengan sampel, sehingga gas pemicunya yaitu gas argon tadi itu menjadi kurang efektif lagi karena mereka mengalir secara bersamaan dalam satu tabung saja, sehingga itu juga tentunya sangat berpengaruh terhadap proses ionisasi dari pembangkitan plasma yang kami rancang ini. Next. Oke, hal teknis kedua yang menjadi permasalahan juga dan menjadi penyebab kendala dari pembangkitan plasma ICP kami ini adalah spray chamber, di mana dalam pembangkitan plasma ini, dalam proyek kami ini, kami tidak menggunakan spray chamber yang sebenarnya memiliki peran yang cukup penting juga dalam pembangkitan plasma ICP, di mana spray chamber ini akan membagi percikan dari nebulizer itu menjadi 2 bagian, yaitu percikan yang kecil atau butiran-butiran kecil dengan butiran-butiran yang besar, di mana butiran yang besar itu harusnya akan dibuang ke saluran pembuangan, terus yang kecil akan diarahkan ke torch yang akan digunakan sebagai gas yang akan diionisasi. Tetapi dalam proyek kami yang telah kami laksanakan tidak ada spray chamber, sehingga ketika gas dialirkan tidak ada pembagian small droplet sama large-nya, sehingga ketika gasnya mengalir ke torch-nya itu, gas yang mengalir itu tidak ada proses pembagian, dan itu sangat berpengaruh terhadap proses ionisasi karena medan elektromagnetik dan medan listrik yang dihasilkan dari lilitan yang kami gunakan itu tidak dapat mengionisasi semua
gasnya, karena pada umumnya dalam pembangkitan plasma ICP itu hanya gas atau butiran-butiran kecil saja yang dapat ionisasi. Sementara karena kami tidak menggunakan spray chamber ini, jadinya gas-gas yang atau partikel-partikel yang masih berukuran besar ikut mengalir ke dalam torch yang menyebabkan gas-gas tersebut tidak dapat diionisasi, sehingga plasmanya juga tidak muncul. Oke, next. Oke, selanjutnya bagian penutup. Pertama, kesimpulan, di mana setelah dilakukan percobaan ini, akhirnya diketahui bahwa tegangan yang tepat, impedansi yang sesuai antara ICP torch dan RF generator, serta pengaturan aliran gas argon tadi, sangat penting untuk menghasilkan plasma ICP yang stabil dan efisien. Jadi artinya tegangan yang tidak sesuai dapat mengganggu pembentukan plasma, dan ketidakcocokan impedansi dapat mengurangi efisiensi transfer energi ke plasma. Lalu untuk hal teknis juga tadi, di mana pengaturan yang tepat pada aliran gas argon itu juga sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan komposisi plasma yang diinginkan. Namun terdapat beberapa tantangan signifikan yang mempengaruhi keberhasilan proyek ini, yaitu ketidaksesuaian tegangan, terus masalah impedansi yang mempengaruhi transfer energi, serta kerusakan beberapa komponen. Oke, next. Nah, untuk sarannya, yang pertama, diharapkan sebelum membuat rangkaian plasma ICP, dapat dipastikan terlebih dahulu parameter yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangkitan plasma ICP, di mana parameternya tadi mungkin seperti tegangan, impedansi, lalu beberapa hal teknis tadi untuk keberhasilan pembangkitan plasma. Terus yang kedua itu diperlukan pemahaman teori yang mendalam dari pembangkitan plasma ICP ini agar tidak melewatkan beberapa hal yang tentunya sangat menunjang proses pembangkitan plasma ICP. Ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam proses atau proyek pembangkitan plasma ICP ini. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan tentunya semoga bermanfaat.